Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my class. Today we are going to learn about past tense. Jadi hari ini kita akan kembali belajar tentang tenses. Yang kemarin kita juga udah pernah belajar tentang tenses, yaitu tentang present continuous tense. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang past tense. Oke, sebenarnya apa sih past tense tuh? Perhatikan ya. So, past tense is a tense expressing an action that has happened or a state that previously exists. Jadi, past tense ini adalah sebuah bentuk kalimat atau pola kalimat yang menunjukkan suatu kejadian di masa lampau atau kejadian yang sudah berlalu. Kita langsung ke formulanya ya. So, this is the past tense formula atau rumus dari past tense. Ada dua, yaitu verbal dan non-verbal. Kita bahas yang verbal dulu ya. Untuk positif ada subject, verb to, complement. Yang negatif ada subject, did, not, verb one, complement. Dan yang interrogatif ada did, subject, verb one, complement. Dan seperti yang kalian lihat, untuk yang kalimat positif itu menggunakan verb 2. Ya, verb 2. Selebihnya untuk kalimat negatif dan interrogatif menggunakan verb 1. Dan di past tense ini juga menggunakan auxiliary verb berupa did. Nah, did ini digunakan untuk semua subjek. Dan jangan lupa untuk tambahkan not di kalimat negatif. Dan untuk interrogatifnya, auxiliary verb atau kata pekerja bantu ini diletakkan di depan sebelum subjek. Ya. Kita ke contohnya. I went to school yesterday. Saya pergi ke sekolah kemarin. Kenapa di sini perginya itu bukan pakai go tapi pakai went? Nah, kita lihat lagi formulanya yang positif. Kan pakai verb 2, maka kita pakai when. Karena bentuk kedua dari go itu adalah when. Kalian bisa cek di regular atau irregular verbnya. Untuk yang kalimat negatif, I did not go to school yesterday. Sesuai dengan formulanya ya. I sebagai subjek, did sebagai auxiliary-nya, lalu diikuti not, dan verb one. Kembali lagi ke verb one ya. Lalu komplementnya. Yang interrogatifnya, did I go to school yesterday? Did berada di depan, lalu diikuti oleh subjek dan verb 1. Diingat ya. Oke, sekarang yang non-verbal. Non-verbal ini digunakan untuk kalimat yang tidak menggunakan verb. Kita bahas yang formulanya ya, yang positif. Ada subject, was, were, complement. Yang negatif ada subject, was, were, not, complement. Yang interrogatif ada was, were, subject, complement. Example-nya, Rani was smart. Dari teks ini kita tahu bahwa di sini nggak ada kata kerja, hanya ada adjektif yaitu smart, ya. Yang negatifnya, Rani was not smart. Rani sebagai subjek, was sebagai to be-nya, diikuti oleh not dan komplementnya. Yang interrogatifnya, was Rani smart? Was berada di depan sesuai rumus, lalu diikuti oleh subjek dan komplementnya. Begitu ya. Next. Nah, ini adalah rumus sebelumnya yaitu yang nonverbal. Kita tahu bahwa di sini di past tense ini menggunakan to be yaitu berupa was, were. Nah, kita harus paham cara penggunaan was dan penggunaan were ini. Kita lihat untuk penggunaan was itu digunakan untuk subjek I, she, he, it atau yang sifatnya tunggal. Bisa juga nama orang, tapi satu aja ya nama orangnya. Kemudian, kita bisa gunakan were apabila subjeknya they, we, you, dan yang sifatnya jamak. Gitu ya.
Next. Ini adalah time signal dari past tense atau penanda waktu dari past tense. Yang pertama ada yesterday, last night, last year, last week, few days ago, an hour ago, 3 weeks ago. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Kita buat contohnya ya. Yang pertama, I slept yesterday. Ingat, past tense untuk yang bentuk positifnya menggunakan verb 2, maka bukan sleep ya, tapi slept, kecuali untuk kalimat negatif dan interrogatifnya. Contoh kedua, I cleaned my room yesterday. Saya membersihkan kamarku atau ruanganku kemarin. Ingat ya, pakai verb 2, maka jadi cleaned, bukan clean. Dan untuk contoh nonverbalnya, she was diligent student, gitu ya. Next. Nah, ini adalah verb yang bisa kita gunakan di kalimat verbal past tense. Ada irregular verb dan regular verb. Irregular verb ini adalah verb yang tulisannya dan bunyinya itu berubah, sedangkan yang regular verb itu tulisannya saja yang berubah. Dan untuk soundnya, suaranya itu mengikuti dari tulisan tersebut. Kita baca satu-satu ya, kalian bisa mengikuti setelah ibu. Read, read, read. Write, wrote, written. Sing, sang, sang. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Come, came, come. Cut, cut, cut. Do, did, done. Throw, threw, thrown. Dream, dreamed, dreamed. Go, went, gone. Eat, ate, eaten. Oke, itu untuk yang irregular verb. Dan yang regular verb yang ditambahkan ed di belakang verbnya. Kita baca ya. Play, played, played. Call, called, called. Close, closed, closed. Cook, cooked, cooked. Follow, followed, followed. Listen, listened, listened. Need, needed, needed. Share, shared, shared. Start, started, started. Study, studied, studied. Talk, talked, talked. Want, wanted, wanted. Oke, begitu cara pembacaannya ya. Dan di sini kalian ingat kalau past tense itu menggunakan verb 2 yang bentuk positifnya. Nah, untuk verb 3 ini adalah untuk referensi kalian saja untuk kedepannya ya. Ingat, kita pakai verb ini. Verb 2 ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah contoh dari past tense. Kita bahas yang verbal ya. Andi studied math last night. Andi sebagai subjek, studied sebagai verb 2, math last night sebagai komplement. Ingat, last night adalah penanda waktu dari past tense. Yang negatif, Andi did not study math last night. Andi sebagai subjek diikuti oleh auxiliary verb dan not, dan jangan lupa verbnya berubah ke verb 1 lagi karena ini adalah kalimat negatif. Oke? Dan yang interrogatif, did Andi study math last night? Did berada di depan lalu diikuti oleh Andi dan verb 1 yaitu study. Kemudian diikuti oleh complement. Next, Dinda ate ice cream last week. Dinda sebagai subjek ditambah dengan verb 2 dari eat yaitu ate. Gitu ya. Yang negatif, Dinda did not
eat ice cream last week. Dinda sebagai subjek, diikuti oleh did dan not karena negatif, dan verbnya kembali lagi ke verb 1 karena dia adalah kalimat negatif. Gitu ya. Dan yang interrogatif, did Dinda eat ice cream last week? Did berada di depan, lalu ditambah subjek dan verb 1 yaitu eat. Oke. Selanjutnya yang non-verbal, yang tanpa verb. They were happy an hour ago. They sebagai subjek, were adalah to be-nya, happy adalah adjektif. Karena subjeknya itu jamak, maka to be-nya pakai were. Dan bagaimana dengan negatifnya? They were not happy an hour ago. They sebagai subjek yang diikuti oleh to be dan jangan lupa tambahkan not karena dia adalah negatif. Dan yang interrogatif, were they happy an hour ago? To be atau were berada di depan lalu diikuti oleh subjek dan komplemennya. Next, Tina was a diligent student. Tina sebagai subjek, karena dia adalah tunggal maka to be-nya adalah was lalu ditambahkan oleh komplement. Yang negatifnya, Tina was not a diligent student. Tina sebagai subjek lalu diikuti oleh to be berupa was dan jangan lupa tambahkan not karena dia adalah negatif. Kemudian diikuti oleh komplement. Yang interrogatif, was Tina diligent student? Was berada di depan lalu diikuti oleh subjek dan selanjutnya komplement. Kalian jangan lupa untuk lihat rumusnya kalau mau membentuk kalimat past tense ya. Itu sebagai acuan kalian. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.